Jadi menurut Mbah Tejo demo-demo undang-undang TNI itu diorkestrasi oleh seseorang. Karena setelah undang-undang ini rame demo tolak-tolak, tapi demo adili Jokowi hilang. Kata Mbah Tejo. Dan siapa yang berkepentingan ngilangin isu adili Jokowi ya seperti itu. Nah, setelah itu Prabowo ketemu Mega tanpa izin menurut Dasko ya dengan Jokowi. Nah, tapi yang menarik justru kesimpulannya Gus Kim ini. Dari mana Tejo yang bilang gitu? Lah iya. Aku cuma mau ngomong bahwa Pak Prabowo ketemu Mbak Mega udah beberapa kali feelingku. Tapi ini ya. Dan ketika ditanya sama wartawan, dia patut menduga demo ini ada yang bayar. Yang ngomongnya ke Uni Lubis. Walaupun Uni Lubis nggak tanya kalau siapa Pak yang bayar? Mestinya gitu kan ya? Iya kan? Tapi tunggu deh Mbak Tejo, maaf aku potong. Kalau misalkan menurut analisa Mbak Tejo, pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo udah beberapa kali, kenapa yang kali ini justru dipublikasikan? Karena santer sama undang-undang demo undang-undang TNI yang menurut analis lain begitu undang-undang TNI demo mungkin nggak tahu lebih banyak dari ribuan demo di Amerika tentang tarif gitu loh. Karena di setiap kota, di setiap kota. Nah, terus ada analis ketika itu demo undang-undang TNI nggak ada lagi isu adili Jokowi. Isu adili Jokowi. Terus disimpulkan sendiri sama Gus Kim yang katanya kesimpulannya. Saya nggak menyimpulkan, saya nanya. Saya nggak menyimpulkan, saya nanya. Jadi menurut Mbak Tejo, itu loh maksudku. Jadi pecah kongsi. Pecah kongsi. Makanya yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa Mbak Tejo bahagia banget? Iya, ketawanya kenceng banget kalau Jokowi pecah kongsi sama Prabowo. Dalang-dalang itu umumnya. Cukup Petro pun. Petro. Cukup semua. Aku ambil ya. Petro yang mirip. Satu aja. Ah ini. Aku ambil sekalian lah. Satu aja. Oke, silakan. Semar. Ya, Petro. Bukan, ini Bagong. Jenengku Petro, yo kantong bolong. Disebut kantong bolong sebab opo sing mlebu nang kiwa metu nang tengen, opo sing mlebu nang cangkemku metu maneh nang silku. Dalang nang dindi wae, termasuk Romo Kuntoro almarhum di Jogja. Ada Romo Kuntoro, dosen Sanata Dharma. Iya, sadar. Itu guruku juga. Dia kemana-mana Pak Petro. Dalang itu paling seneng. Banyak lakon dia seneng, dalang kawin-kawinan seneng, Abimanyu kawin, Arjuna kawin. Tapi yang paling seneng kalau sudah membawakan Bharatayuddha Jaya Pinangun. Artinya? Rame. Oke. Artinya menurut Mbak Tejo ke depan bakal rame. Lebih seru? Tapi katanya hanya 2 partai kader di Indonesia itu yang saya dengar. Adalah PKS, jadi kader berarti, dan PDI. Artinya kalau makin rame akan berhadapan dengan kader-kader PDIP sekarang itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau tadi Mbah Tejo sempat mengilustrasikan Jokowi seperti Petro, kalau Prabowo menurut Mbah Tejo dalam dunia pewayangan mana yang menurut Mbah Tejo? Saya pernah melukis Pak Prabowo. Kalau nggak salah Fadlisan pernah lihat. Tapi belum aku serahkan. Lukisan lama banget. Saya melukis Prabowo itu sebagai Sitija. Sitija itu Boma Narakasura, anaknya Kresna. Orangnya sangar, ininya kayak Bima gitu. Tapi terlalu naif. Sehingga gampang dibohongi. Terlalu naif atau polos? Terlalu naif. Mungkin kayak yang tadi itu Cynthia. Bukan yang aku ngomong, kepribadian mendua itu. Bipolar. Dia bipolar, dia bisa sangat benci sama itu, tapi pada sisi lain sangat cinta. Makanya Dan menurut Mbah Tejo, Prabowo relate atau dekat dengan karakter menurutku ya masih apalagi dia pernah ngomong, bukan dia sendiri yang ngomong tapi adiknya waktu dia masih belum pernah jadi presiden, bahkan untuk dapat 100 M aja, 100 M kecil loh bagi mereka, 100 miliar
itu susah hutang ke bank. Sebelum 2000 sebelum dia jadi presiden. Apa tadi Pak? Naif, gampang dibohongi. Orangnya jujur, sakti, dicintai sama Ibu Pertiwi, tapi naif. Naif itu kok maksudnya? Konteksnya? Naif itu ya. Merasa semuanya baik, Bukan, padahal naif itu bila kau mati, kau juga mati. Itu kan band. Loh, artinya nek kowe mati, aku melu mati tak belani, gitu loh. Ada relate dong. Jadi relate. pertanyaannya. Tapi naif. Prabowo itu naif sama siapa? Kalau Prabowo ingin mati, ketika yang lain mati. Atau tadi Pak bilang lugu, jujur. Aku nggak tahu. Tapi mudah. Mesti kalian mesti wawancara Sutioso, mesti wawancara Luhut, mesti wawancara karena kita pernah orang sipil. Ini orang militer loh. Di sipil itu hampir jarang banget ada utang piutang nyawa loh. Jarang kan di sipil. Kalau di militer siapa tahu itu ada terjadi di Timur Timur. Siapa tahu. Pak Bapak punya ke Hendro Priyono, mungkin bagus juga. Karena militer itu pasti berkelindang utang nyawa. Utang nyawa di militer. Kalau di sipil, utang politik. Utang politik.